Shalom Genapers, ketemu lagi kita di sini. Walaupun kita dalam ibadah online, jangan sedih ya. Kita sama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita tunjuk hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat sore. Engkau telah memberikan kami banyak kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat sore. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi renungan firman Tuhan di ibadah remaja atau youth. Sore malam hari ini saya akan bawakan sharing firman Tuhannya tentang generasi yang membawa dampak, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya impacting generation. Saya kasih ilustrasi di depan, ada sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu di negara barat, di London, katakan di London, ada seorang hamba Tuhan, pendeta muda, yang diutus menggembalakan sebuah gereja. Ketika itu pendeta muda ini naik bis, terus supir bisnya kasih uang kembalian lebih, senilai 20 sen. Atau ya 5.000 rupiah lah gitu. Jadi ada kelebihan kembalian. Tanpa disadari pendeta muda ini duduk dan dia mulai menghitung, loh iya ada kelebihan kembalian. Tetapi di dalam pikirannya, dalam hatinya dia berpikir gini, alah cuman 20 sen aja loh, nggak ada arti. Dengan berjalannya waktu sampai di tempat tujuan, tiba-tiba dia mengambil langkah untuk mengembalikan 20 sen itu kepada sopir bis itu. Dan dia bilang, "Pak, ini tadi ada kembalian lebih 20 sen. Kemudian sopir bis ini menengok pendeta muda ini dan bilang, "Loh, bukannya Bapak ini pendeta yang diutus di desa kami ya? Memang saya lagi ngetes. Memang saya sengaja berikan kembalian lebih untuk Bapak. Dan saya ingin lihat bagaimana reaksi Bapak." Tanpa disadari pemuda ini turun dari bis dan dia menyadari dengan gemetar bahwa ternyata kehidupan orang Kristen, pendeta ini, dites oleh orang sekitarnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan nilai yang kecil, integritas kita dibeli dengan harga yang murah. Adik-adik sekalian coba diperpikir, mungkin kalau kalian beli es atau beli makanan, ada kembalian lebih, 1.000 rupiah aja. Kita berpikir, alah 1.000 rupiah nggak ada harga. Tetapi ingatlah adik-adik, bahwa kadang ada orang di sekitar kita yang mau melihat bagaimana sih kehidupan orang Kristen ini. Bagaimana sih orang Kristen ini sedang hidup? Apa sama dengan orang-orang di dunia? Saya mau katakan satu hal, yaitu kita ini adalah Alkitab yang akan dibaca oleh orang sekitar kita. Baik orang Kristen, bukan Kristen, orang dunia, atau orang apapun, mereka melihat hidup kita. Hal sekecil apapun di dalam hidup kita akan dijadikan masalah buat mereka. Jadi saya mau ingatkan kembali bahwa integritas itu penting. Bagaimana kalau kita tidak berintegritas di dalam kehidupan kita? Tentunya Kristus yang telah mati buat kita tidak berharga apa-apa buat hidup kita. Kisah tentang pendeta pemuda ini yang lagi diutus ke desa itu membuktikan dia memilih suatu tindakan bahwa kekristenan hampir saja ditukarkan dengan harga yang murah, 20 sen adik-adik. Sometimes kita berpikir, ya gak ada artinya sih uang 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Tapi ingat, kita mau belajar jujur, kita mau belajar berintegritas, kita mau belajar, kita mau berdampak bagi orang sekitar kita, lewat pelayanan kita mungkin, lewat pekerjaan kita mungkin, atau lewat perkataan kita. Hari-hari ini kita disibukkan dengan urusan-urusan di rumah, lebih banyak urusan di rumah daripada di luar. Ya toh? Bagaimana kalau kita ini berdampak? Oh, aku ini orang Kristen kok. Aku ini baca firman setiap hari kok. Aku ini berdoa setiap waktu. Ya, kita percaya, tapi masalahnya perilaku kita,
perkataan kita, tindakan kita, itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Contoh, kita orang Kristen, kita sudah jaga hidup, tetapi di dalam rumah tangga kita, papa kita, adik kita, mama kita, tiap hari ngomel terus tentang kehidupan kita. Nah, kira-kira kita sudah berdampak apa belum? Berdampak sih, tapi rasanya halnya masih hal negatif. Nah, kita mau belajar berdampak kepada hal yang benar. Berikutnya, yaitu kita ini diingat di dalam otak bawah sadar kita. Sekali lagi bahwa kita, saudara-saudara sekalian, teman adik-adik sekalian, adalah Alkitab yang terbuka, yang akan dibaca oleh semua orang tentang kehidupanmu. Bagaimana Kristus hidup di dalam hidupmu. Jadi, taruhannya adalah Kristus. Ya, kalau kita ngomong Kristen, kita sudah hidup benar, beginilah begitulah, tapi kalau hidup kita masih tidak serupa dengan Kristus, akhirnya yang dihina adalah Kristus. Nah, kakak mau sampaikan ada satu hal lagi yang penting adalah gini. Saat muncul suatu persoalan di dalam hidup kita, tidak peduli tua, muda, remaja, coba sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, kita semua, kalian berpikir, bagaimana kalau Yesus berada di posisi saya saat ini? Ketika kita berhadapan dengan masalah yang mencekik, membuat kita takut, khawatir, coba berpikir sejenak. Seumpama Tuhan Yesus berada di posisi saya, kira-kira tindakan apa yang saya ambil? Tindakan ini, pemikiran ini akan mempengaruhi seluruh keputusan kita, seluruh tindakan kita. Kita mengingat kembali di ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12 ini adalah ayat yang sangat umum. Tetapi ketika kita belajar, kita menganggap kita orang muda, kita harus jadi teladan. Artinya apa? Kita ini harus berdampak. Berdampak bagi lingkungan kita, cara mengujinya, cara merasakannya, cara menilainya gampang. Kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita, dan di tengah-tengah sekitar kita ini orang-orang yang merasakan damai sejahtera, sukacita, nyaman dekat dengan kita, berarti kita sedang berada di proses yang benar. Tapi kalau orang di sekitar kita bilang, ih orang Kristen kok kayak gitu ya, ih itu percuma ke gereja masih begini masih begitu. Nah, kita masih harus perlu dibenahin lagi. Karena kekristenan itu enggak berhenti sampai di sini terus kita jadi sempurna. Kekristenan itu belajar, diulang kembali sampai nanti kita habis waktu kita meninggal ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu kita sudah selesai. Jadi kita belajar hari ini juga dari Daud. Saya suka ambil contoh Daud karena Daud ini mulai dari kecil, remaja, dewasa muda sampai kepada tuanya, hidupnya bergejolak. Dan hidupnya Daud berdampak bagi orang Israel. Satu hal, hati seperti Daud. Kenapa hati harus seperti Daud? Kita mau ulas sedikit cerita tentang Daud. Waktu masih kecil, Daud ditolak. Daud tidak dianggap. Daud tidak masuk hitungan keluarga. Sampai mulai tumbuh dewasa, Daud dipanggil oleh Nabi Samuel untuk diberkati diurapi menjadi raja. Dalam proses kehidupannya, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. 2-3 ekor kambing domba itu sebenarnya kalau diingat kembali itu tidak seberapa harganya. Tetapi Daud melakukan ini
dengan setia. Daud melakukan ini dengan sukacita. Daud melakukan ini dengan tulus hati. Contohnya kalau adik-adik sekalian berada di dalam rumah, menjadi anak yang sulung, dipanggil sama papa kalian, disuruh ini, disuruh itu, lebih berat mana? Bergerak atau lebih memilih ceket dengan Androidnya? Ya, kakak rasa sih pasti lebih ceket dengan Androidnya. Pasti dia bilang gini, suruh ini si adik aja untuk ambil ini. Aku males lah Pak, aku capek lah. Nah, tapi Daud tidak seperti itu. Daud memiliki karakter yang mudah dibentuk. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Mungkin menjadi introspeksi diri hari-hari ini. Apa benar kita kalau dikasih perintah oleh orang tua kita masih menentang? Kamu jangan ini, kamu tidak perlulah dekat dengan orang ini, kamu tidak perlu pacaran dulu gini. Enggak, aku cinta. Enggak, aku suka. Aku inilah itulah. Lebih banyak kita mencari pembenaran diri. Yuk, tahun 2020 di tengah pandemi ini kita mau berubah. Kita memasuki new normal. New normal kita ini berbeda dengan orang yang di luar sana. New normal kita ini patokannya adalah Alkitab. Kalau kita baca Alkitab cuman baca aja tapi tidak mengaplikasikannya, sama aja bohong. Itu aja. Kembali lagi kepada Daud. Kenapa Daud begitu amat sangat dekat dengan Tuhan? Ternyata ada kisahnya, kalau nanti kalian baca di rumah 1 Samuel itu, Daud itu lebih rela diambil segala sesuatu harta miliknya daripada roh Tuhan diambil dari dalam hidupnya. Ini berbicara tentang hubungan. Untuk berdampak, kalian harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kalian memiliki hubungan dengan Tuhan, kalian tidak akan pernah peduli dengan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Untuk menjadi berdampak di dalam kehidupan kita, harus ada kemauan. Tanpa ada kemauan, tidak ada motivasi, tidak mungkinlah segala sesuatunya bisa berdampak, bisa ada hasilnya. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dengan usaha kita. Jadi Daud mempunyai sifat yang mudah, karakternya yang mudah dibentuk oleh Tuhan, alias lemah lembut, enggak menentang, enggak kaku, enggak karepe dhewe. Nah, ingat, di akhir hidupnya Daud memiliki gelar 2, yaitu pemazmur yang dicintai di Israel dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita hari-hari ini memiliki karakter yang keras hati, tidak mau dibentuk lewat situasi yang Tuhan pakai hari-hari ini. Aduh kok gini ya, kita selalu menggerutu, kita selalu menentang, kita nggak puas. Beginilah, begitulah, kok ginilah, kok gitulah. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di akhir cerita Daud, grafiknya itu memang naik turun. Hidupnya itu tidak pernah lepas dari peperangan. Enak sebentar, perang. Jatuh dalam dosa, berhadapan dengan anaknya, dikhianati oleh anaknya, Tuhan pulihkan kembali. Terus peperangan terjadi, terus begitu. Tapi ingat, dia muncul sebagai pemenang. Ya, saya ambil kisah Daud ini karena Daud begitu menginspirasi kehidupannya. Selain Daud juga ada Yusuf. Yusuf di masa mudanya anak mama atau anak manja. Enggak, Yusuf tidak anak manja. Yusuf smart, Yusuf pintar, sampai orang lain itu menjadi iri hati kepada dia. Dan Yusuf tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya. Satu hal yang dia pegang adalah janji Tuhan. Ada satu ketika segalanya akan tunduk menyembah dia. Dan itu terbukti, tapi tidak sekejap mata. Ada satu bagian proses di dalam kehidupannya. Masuk penjara, dikhianati, jatuh dalam penjara lagi, sampai akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Tuhan memang baik di dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup
di dalam jalannya Dia, supaya kita menjadi berdampak, supaya kita menjadi jawaban di luar sana. Jawaban di luar sana bukan dari diri kita, tetapi pribadi Kristus yang hidup di dalam kita yang menjadi jawaban di luar sana. Bagaimana kalau kita hari-hari ini hidupnya sama dengan orang dunia? Ya yang pasti kita menjadi orang yang munafik. Kalau kita munafik, Tuhan tolong tah? Ya mungkin sekali Tuhan tolong, tapi pada akhirnya pasti jatuh kepada kehancuran. Ya adik-adik, hari ini mulailah kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Belajar, jangan pernah hidup jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Oke, kita jatuh di dalam dosa, bangkit. Kalian punya mentor, kalian punya kakak-kakak pembina, apapun ceritakan. Kak, aku tidak bisa lepas dari ini. Ayo, kita mentor. Kita tidak terlepas dari dosa. Kita tidak terlepas dari masalah. Kita juga tidak terlepas dari keterikatan. Jadi apapun itu, yuk kita mau belajar hidup yang berdampak, hidup yang berguna bagi kerajaan sorga. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya percaya, saya yakin hari-hari ini adik-adikku genap yang menjajaki akan naik menjadi dewasa muda, menjadi orang tua. Kalian akan menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti. Ingat, begitu kita jatuh, kita bangkit. Begitu kita berhadapan dengan masalah, jangan kita bertindak carpe diem. Belajar berpikir, bagaimana kalau Yesus yang hari ini berada di posisiku. Saya percaya kalau kalian belajar memahami ini, diaplikasikan, perubahan akan terjadi di dalam hidup kita, dan kita menjadi berdampak di orang-orang sekitar kita. Renungan firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu Tuhan, dipakai Engkau luar biasa, menjadi orang yang berdampak, keluarga yang berdampak, pelajar yang berdampak Tuhan. Tentunya bagi kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Berkati kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami tidak salah mengambil langkah. Biarlah hikmat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.